ketemu lagi bersama Anas Brasil. Kali ini aku mau berbagi pengalaman, berbagi cerita tentang gigi yang miring. Oh ya teman-teman, sebelumnya kan saya pernah berbagi pengalaman, berbagi cerita tentang gigi saya yang miring diakibatkan oleh selain pipi saya tembem sebelah dan juga susunan gigi saya yang ada salah satu gigi saya yang tumbuhnya miring mengakibatkan gigi saya yang depannya harus dicabut, dan yang lainnya itu ada masalah juga harus dicabut karena saya tidak tahu waktu itu adalah pertumbuhan gigi yang seharusnya gigi tersebut masih bisa ditambal, dan akhirnya saya cabut. Dan setelah dicabut ada ruangan di bagian kan gigi geraham saya itu yang paling belakang kan dulunya belum tumbuh gigi bungsu, tumbuh tapi belum tumbuh sempurna, dan akhirnya gigi geraham tersebut saya cabut dan gigi bungsu tersebut perlahan akan timbul dengan sempurna. Gigi bungsu yang tumbuhnya di usia dewasa, yaitu saya sekitar umur 21 tahun sampai 28 tahun itu baru tumbuh gigi sempurna. Seperti ini teman-teman posisinya ya. Itu yang bagian belakang sendiri itu adalah gigi bungsu yang sekarang tumbuhnya sempurna tapi serong ke dalam, dan karena di depannya itu ada ruangan akhirnya serong begini teman-teman, serong gitu ya, serong, dan akhirnya mengakibatkan pergeseran pada gigi yang mengakibatkan yang lainnya itu juga mempunyai perubahan juga, karena dulunya kan posisinya nggak bagus dan ada ruangan dan mengembalikan gigi saya itu lumayan bagus juga. Dan yang atas itu juga ada pertumbuhan gigi bungsu. Gigi bungsu itu teman-teman ya, kalau tidak semua orang dewasa itu tumbuh, kalau nggak tumbuh berarti tetap ada di dalam gusi, kalau tumbuh ya sama seperti punya saya ini, tumbuh timbul ke atas. Jadinya gigi orang dewasa itu ada 32, kalau tidak tumbuh berarti ada 28. Dan dulu waktu saat pertumbuhan gigi bungsu saya sering memainkan lidah seperti ini. Begitu ya. Begitu. Dan mengakibatkan gigi saya itu tumbuhnya itu serong keluar gini. Serong keluar, dan akhirnya saya harus memangkas gigi. Mengangkat gigi yang bagian sini. Yang bagian belakang itu tumbuhnya itu serong banget, dan yang sini tuh posisinya juga nggak bagus. Jadi antara atas dan bawah itu tidak saling cocok untuk mengunyah makanan, mengakibatkan saya sering nyilu pada gigi ke saat makan karena posisinya yang tidak bagus. Oh ya teman-teman, soal gigi bungsu ya, gigi bungsu itu selain menurut saya gampang rapuh dan nyilu, tidak seperti gigi-gigi yang tetap ini ya. Kalau gigi tetap itu nggak nyilu kalau nggak sakit gigi atau nggak berlubang atau nggak ada masalah, itu nggak akan nyilu senyilu yang gigi bungsu. Kalau gigi bungsu itu menurut saya seperti tulang hidung, tulang muda seperti ini. Jadinya selain gampang rapuh, gampang berlubang, dan kalau dibuat makan itu nyilu teman-teman. Kalau mungkin teman-teman yang lainnya juga pernah mengalami seperti saya, yaitu nyilu pada gigi diakibatkan karena gigi bungsu, tapi teman-teman nggak pernah menyadari kalau sesuatu yang nyilu itu diakibatkan dari gigi bungsu. Dan setelah itu teman-teman ya, waktu itu kan tumbuhnya miring, yang sini sering saya gunakan untuk main lidah seperti ini, dan akhirnya pas waktu itu pertumbuhan gigi mengakibatkan gigi saya itu serong ke sana keluar gitu ya, dan akhirnya kan sakit dibuat makan dan saya pangkas. Kalau dipangkas istilahnya dipangur itu dirapikan, yaitu sangat membantu teman-teman. Kalau teman-teman mengalami masalah gigi seperti saya, mungkin pengalaman saya ini bisa dibuat contoh atau wawasan atau untuk menangani solusi teman-teman yang punya gigi miring, bisa dirapikan. Tapi tentunya buat teman-teman yang mengalami gigi miring dan mempunyai keinginan untuk dipangkas, lebih baik mencari dokter yang dapat dipercaya agar nanti hasilnya juga bagus, tidak kecewa ya. Soalnya kalau sudah dipangkas, kalau hasilnya tidak bagus, tentunya kita sendiri yang tidak nyaman karena penampilannya telah berubah. Tapi untuk teman-teman yang
sudah mengikuti video saya yang sebelumnya ya, masih mempunyai pipi tembem sebelah tapi pipinya sudah membaik tapi giginya masih belum rapi, bisa teman-teman menggunakan cara seperti saya, yaitu dirapikan giginya seperti istilahnya dipangur ya. Tapi kalau punya saya tidak, yang dipangur cuman yang sebelah ini saja, yang di sebelah ini saja itu dipangut, dan yang ini dulu itu ya dibersihkan, ada siungnya, sudah hilang semua siungnya. Nggak tahu pas waktu itu saya konsultasi ke dokter, dok saya kalau makan itu sakit, jaduk-jaduk, nggak ngertinya itu gigi taring saya itu dirapikan semua, mengakibatkan saya nggak punya gigi taring. Dan lumayan bagus daripada lumayan nggak menyakitkan dibuat untuk mengunyah makanan. Soalnya kalau giginya tidak enak untuk digunakan mengunyah, aktivitas itu juga mengakibatkan gigi kita itu jarang digunakan untuk makan teman-teman, dan mengakibatkan rahang kita itu menjadi tiru sebelah atau bisa disebut dengan tembem sebelah. Karena gigi yang tidak pernah digunakan untuk mengunyah hanya satu sisi saja, itu bisa mengakibatkan tembem sebelah. Dan banyak teman-teman, Kak, apakah gigi yang dicabut itu bisa mengakibatkan kempot pada pipi? Kalau menurut saya tidak ya. Soalnya saya sendiri sudah ada 3, yang sini bawah 1, yang sini bawah 1, dan yang sini atas ada 1. Tapi pipi saya tetap saja bulat, nggak kempot gitu ya, nggak ada masalah. Ataupun pada mata juga nggak ada masalah. Mungkin teman-teman yang kalau habis cabut gigi ada masalah mata, mungkin bisa dipengaruhi oleh umur atau bisa dipengaruhi oleh penyakit lainnya ya. Kalau cabut gigi mempengaruhi mata, mungkin ya nggak ada yang cabut gigi ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman percaya itu ya terserah teman-teman, tapi saya hanya menyarankan kalau giginya berlubang, giginya bermasalah, itu lebih baik cepat-cepat diatasi, ditambal atau dicabut. Kalau penyakitnya tetap ada di dalam, nggak kita cari, nggak kita bersihkan, nggak kita cabut, tetap aja sakit di dalam. Bisa jadi nanti selain merubah postur pipi, asimetris pada pipi, bisa mengakibatkan penyakit yang lainnya itu datang, seperti sering sakit perut, atau bisa mengganggu aktivitas gigi yang lainnya, menjadi kumannya itu menular ke gigi yang lainnya, ataupun bisa pokoknya kesehatan gigi itu nomor 1 ya menurut saya. Ya sih, semuanya itu dinomor satukan, karena organ kita itu adalah yang paling kita utamakan. Itu ya, semua itu harus dijaga dengan baik. Tapi kalau giginya itu bermasalah, bisa jadi karena ada kuman, dan seringnya dikorek-korek seperti pakai tusuk gigi itu. Jadi kalau teman-teman ada sisa makanan itu lebih baik digosok gigi ya, jangan dibiarkan atau pakai tusuk gigi itu jangan. Karena kalau teman-teman sering menggunakan tusuk gigi untuk membersihkan sisa-sisa makanan di sela-sela seperti ini, nanti akibatnya apa? Giginya akan renggang, dan gusinya itu kayak ketarik gitu. Jadi daripada nanti giginya itu renggang dan mengakibatkan berlubang, lebih baik teman-teman itu usahakan gosok gigi, jangan menggunakan tusuk gigi untuk membersihkan sisa-sisa makanan. Dan untuk teman-teman yang mempunyai sela-sela gigi atau gigi renggang, itu bisa, kalau giginya rapi kayak punya saya ini, bisa dibantu dengan menggunakan perapi gigi agar gusinya itu bisa kembali seperti semula atau normal. Jadinya gusinya itu bisa memenuhi rongga-rongga atau celah-celah gigi yang semula waktu dulu itu ada ruangan, ada renggangnya, itu bisa rapat dipenuhi gusi lagi. Jadi lebih bagus, lebih baik seperti saya. Soalnya saya dulu juga sering ngorek-ngorek gitu teman-teman ya. Ini pengalaman saya pribadi, saya banyak belajar tentang cara bagaimana mencari solusi atau mencari
jalan keluar tentang gigi-gigi yang kenapa kok miring, nggak sesuai, kenapa kok pipinya tembang sebelah nggak sesuai, kenapa asimetris itu, kenapa area mata juga tinggi sebelah, ataupun yang lainnya. Itu saya banyak belajar dan mempelajari, dan alhamdulillah dan sekarang saya mempunyai wajah yang lumayan bagus dan gigi yang lumayan bagus. Selain saya itu merapikan gigi yang sebelah sini dan mencabut gigi yang miring, itu mengakibatkan ada ruangan dan giginya perlahan kembali ke posisi yang bagus dan benar, dan akhirnya tidak terlalu miring. Bisa untuk teman-teman dicontoh cara seperti saya, bisa membantu teman-teman. Contohnya punya saya sendiri, dulunya yang atas itu renggang banget, renggang yang sini renggang. Selain dulu saya sering gini-ginikan, dan saya juga sering main tusuk gigi itu saya tancapkan di bagian yang atas ini, saya main-mainkan gitu, dan akhirnya mengakibatkan gigi saya ini renggang. Dan sekarang alhamdulillah saya mempunyai gigi yang lumayan bagus karena saya menggunakan perapi gigi yang mengakibatkan gusi saya itu menutupi lubang yang dulunya itu renggang menjadi bagus. Ya udah gitu aja teman-teman, pengalaman pribadi dari saya. Kalau untuk teman-teman yang giginya miring atau sakit karena ada pergeseran gigi, lebih baik ke dokter mencari solusinya, yaitu dipangkas dengan cara istilahnya dipanger. Lah seperti ini, gigi saya rapi kan. Jadi teman-teman yang giginya rapi bisa menggunakan perapi gigi. Kalau giginya nggak rapi ya jangan menggunakan perapi gigi, soalnya akan sangat menyakitkan karena tidak 24 jam dipakai, karena waktu dilepas itu rasanya nyilu banget. Ya udah gitu aja teman-teman, pengalaman pribadi saya saat mempunyai gigi miring, dan alhamdulillah sekarang mempunyai gigi yang lumayan bagus. Ya udah, selamat mencoba dan semoga penjelasan saya ini bermanfaat dan mudah dipahami. Jika teman-teman kurang jelas tentang mengenai gigi miring ataupun pipi teman sebelah, boleh tanya saya atau komen di bawah atau DM saya di Instagram @lediana_sugihanyaran. Kalau menurut teman-teman video penjelasan saya ini bermanfaat, jangan lupa ya dukungannya untuk saya. Salam sukses dari Hong Kong. Bye bye. Jangan lupa di subscribe ya. Makasih. Bye.